Halo Panafriend, ketemu lagi dengan saya Irwan, product trainer dari Panasonic Global Indonesia. Kali ini kita akan membahas the best OLED yang dihadirkan Panasonic TV di 2021 dengan tipe JZ1000. Untuk size tersendiri dari 55 inch. Jadi, untuk lebih detail memahami berbagai macam fitur yang tersedia pada JZ1000, yuk ikuti terus video berikut ini. Nah, di samping saya ini adalah 55 JZ1000. Jadi kalau kita lihat sekilas saja dari segi tampilan yang pasti normalnya adalah tipis, betul ya? Nah, sama halnya dengan JZ1000. Jadi kalau nanti teman-teman kita lihat ya dari look samping itu tipis seperti standarnya OLED, begitu juga dengan desain dari frame-nya, sangat tipis, sangat elegan seperti halnya OLED pada umumnya. Nah, di Panasonic TV OLED tidak hanya screen TV-nya saja yang kita perbarui, tapi juga dari tombol atau tampilan remote TV-nya. Jadi kita perbarui dari segi looks tampilan dari remote TV-nya. Ini hanya tersedia untuk OLED JZ1000 dan 2000 nantinya. Jadi sangat banyak tombol-tombol khusus dengan akses cepat ke aplikasi khusus Smart TV gitu ya, untuk Panafriend enjoyable di OLED JZ1000 ini. Nah, kalau bicara desain TV-nya sudah, karena connectivity gimana? Nah, kalau connectivity kita bicara, karena ini ada salah satu premium TV-nya Panasonic, yang pasti TV ini sudah dilengkapi dengan 4 ports HDMI. Jadi HDMI-nya sudah kita taruh 4 port, dan 2 port pertama dan port kedua HDMI-nya itu sudah support 120 Hz 4K movies. Jadi artinya kalau punya konten-konten yang support 4K, Blu-ray kah gitu ya, tinggal dikoneksikan ke port 1 dan port 2 HDMI. Dan kerennya lagi, kalau untuk yang gamers di sini gitu kan ya, PS5, Xbox One yang seri X atau S gitu kan ya, untuk bisa menangkap tampilan sempurna dari game PS5, dari Xbox One gitu ya, di port HDMI yang kedua itu sudah kita tanam IAC 2.1 HDMI yang mendukung fitur yang tersebut dengan HRR dan VRR atau Variable Refresh Rate, bisa menyesuaikan dengan frame rate yang masuk ke dalam TV ini. Jadi kasarnya ketika main game tidak lagi ada lag, tidak ada lagi gambar-gambar patah gitu ya. Nah, itu yang akan teman-teman mendapatkan kalau PS5 atau Xbox One dikoneksikan ke port HDMI yang port 2 atau HDMI 2.1 IAC. Di sini sudah lengkap dengan 3 ports USB, salah satunya adalah yang 3.0. Kemudian sudah lengkap dengan yang namanya kabelan untuk internet akses, optical output untuk digital audio, dan yang paling keren juga di sini kita taruh port mini jack untuk menambah subwoofer. Jadi teman-teman nanti bisa nih nambahin additional subwoofer untuk enjoyable suara rendah dari TV ini, dan kita lempar ke dalam external subwoofer aktif. Jadi sangat enjoyable banget kalau kita mau dengerin suara-suara bass yang powerful dengan tambahan external subwoofer tadi. Nah, konektivitasnya mantap, lengkap, desainnya juga udah oke. Masuk ke fitur yang paling kita unggulkan, itu picture quality HCX AI Processor. Apa sih HCX AI Processor? AI sendiri ini singkatan dari Artificial Intelligence. Kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia, itu adalah kepintaran buatan. Jadi TV ini bisa menyesuaikan secara otomatis sesuai dengan konten yang dimainkan sama dia. Jadi kalau kontennya sport, dia akan setting gambarnya menjadi sport. Ketika konten yang dimainkan adalah cinema atau movies, dia akan men-setting warnanya menjadi akurasi warna movies. Tidak hanya gambar, tapi juga akurasi suara. Jadi ketika kita nonton bola, supaya riuh suasana bolanya, biasanya kan kita settingnya manual ya, menggunakan remote menjadi suaranya sport gitu kan ya. Jadi kasarnya dengan Auto AI ini, kita tidak membutuhkan settingnya manual dari remote, tinggal serahkan ke TV, tinggal kita atur dari awal kasarnya gitu kan ya, dengan settingan gambar di sini menjadi settingan Auto AI. Jadi ingat, kita harus setting dulu, maka TV ini akan bisa mengikuti Artificial Intelligence secara picture dan juga artificial secara sound quality. Begitu juga dengan OLED JZ1000. Jadi JZ1000 ini dapat memainkan seluruh konten HDR, entah itu HLG, HDR10 atau HDR10 Plus atau Dolby Vision. Sekarang saya mau kasih demo nih, kasih lihat bener nggak nih ya, JZ1000 ini bisa mainin HDR10 Plus. Kita lihat. Nah, kita bisa lihat ini kontennya sudah HDR10 Plus. Dari mana tahu? Karena sudah timbul notifikasi bahwa ini adalah konten HDR10 Plus. Jadi ini menandakan bahwa kontennya sudah HDR10 Plus,
dimainkan TV yang sudah HDR10+, sehingga notifikasi ini adalah sebagai informasi bahwa HDR10+ bisa dimainkan di dalam TV JZ1000. Oke, tadi kita sudah bicara HDR10+ support, main, aman, nggak ada masalah sama JZ1000. Sekarang saya mau buktiin gimana Dolby Vision. Katanya Panasonic menjadi salah satunya TV yang bisa memainkan seluruh konten HDR. Saya akan buktikan. Nah, salah satu yang unik dari OLED Panasonic JZ1000 ini adalah ketika kita mainkan konten Dolby Vision seperti ini gitu kan ya, kita lihat di sini ada pilihan nama Dolby Vision IQ. Ya, kalau kita Dolby Vision Vivid itu kan lebih terang. Kemudian kalau dark terlalu gelap. Jadi ini kan kalau kita nonton di ruangan yang terang, berarti kita harus manual bikin terang. Kalau kita mau nonton di ruangan yang redup, kita harus bikin redup. Bisa nggak dibikin otomatis mengikuti suasana ruangan? Sangat bisa itu jawabannya. Kita atur ke dalam Dolby Vision IQ. Jadi, dengan teknologi Dolby Vision IQ ini, si TV akan menyesuaikan dengan suasana ruangannya. Nah, gimana dengan Dolby Atmos gitu? Bener nggak nih, TV setipis ini bisa kasih suara surround sekeren memang Dolby Atmos gitu ke sana? Nah, kita lihat. Saya akan mainkan sekali lagi konten. Dan konten ini sudah Dolby Atmos. Ya, kita coba mainkan suaranya. WhatsApp has been secured. You put me out on Yoshi's signal. Me? I can't handle that type of pressure, Doc. I'm a cheer quietly from the sidelines kind of gorilla. Nah, saya mau kasih lihat nih, salah satu fitur yang bisa kita enjoyable di rumah walaupun kontennya dari berbagai macam perangkat. Panasonic TV punya satu fitur unik, kita sebut dengan Filmmaker Mode. Panafriend hanya tinggal klik picture, kemudian kita arahkan ke TV. Di sini ada pilihan Filmmaker Mode. Kalau kita klik ke sini, maka seluruh akurasi warnanya akan mendekati dari niat si pembuat film. Jadi kayak nonton di bioskop. Ini berbeda jauh kalau kita nonton di rumah biasa. Ini di biasa gitu ya. Nah, ini Filmmaker Mode. Ya. Nah, jadi settingannya sudah kita buat benar-benar akuratnya, color akurasinya seperti kita nonton di bioskop. Jadi nikmati Filmmaker Mode dari berbagai macam konten, entah itu offline atau online, hanya dengan satu settingan remote, ada di remote Filmmaker Mode. Dan yang terlebih lagi, seperti halnya Panasonic TV, TV ini juga sudah support dengan akurasi warna yang sangat detail, yaitu adalah Hexachroma Drive Pro. Jadi inilah jaminan khusus buat kita dapat menikmati berbagai macam brightness level, akurasi warna dengan sangat baik, dengan berbagai dukungan salah satunya Hexachroma Drive Pro. Nah, yang lebih keren lagi nih, untuk enjoyable sound quality dari JZ1000 ini, Panasonic JZ1000 memiliki satu fitur yang kita sebut dengan Bluetooth Audio Link. Jadi udah nonton filmnya keren gitu ya, kan pengen nonton suaranya lebih powerful gitu. Nah, biasanya banyak gangguan nih gitu ya, ada yang lagi kerja, mungkin ada yang tidak mau terganggu dengan sound dari TV-nya gitu ya. Kita bisa secara pribadi mendengarkan TV ini menggunakan headset atau audio Bluetooth yang tinggal kita konekkan ke TV ini. Tapi yang tidak biasa dari outlet ini adalah bisa terkoneksi dengan dua perangkat Bluetooth sekaligus. Jadi kalau misalkan saya pairing nih headset saya dengan TV, kemudian teman saya pairing juga dengan TV, jadi TV ini akan mute secara umumnya, tapi secara headset yang bisa mendengar hanya saya dengan teman saya. Jadi nanti ketika main game menggunakan headset, yang dengar cuma saya berdua. Jadi yang lagi WFH tidak terganggu, yang lagi masak tidak terganggu dengan suara musik TV-nya kesana-kesana. Panafriend hanya tinggal klik audio link di sini gitu kan, maka tinggal atur yang atas. Karena ini adalah mengatur antara suara TV kita koneksikan dengan earphone atau headset dengan eksternal audio, atau kalau mau lagi bisa dari handphone ke TV. Jadi kalau pengen Bluetooth audio link yang dual speaker gitu ya, itu settingnya di atas ini. Jadi kita tetap bisa enjoyable suara TV secara pribadi dengan koneksi Bluetooth. Ya, yang kerennya lagi lah bisa dua perangkat connect ke dalam satu TV saat bersamaan. Itu adalah Bluetooth Dual Connection. Nah, ada satu fitur menarik juga di JZ1000 ini adalah settingan menu yang sangat intuitif, tidak mengganggu kita ketika kita mau setting menu gitu ya. Karena biasanya kalau kita setting menu, tampilannya menutupi screen, jadi kita enjoyable-nya hilang. Nah, sekarang kita tinggal tekan home saja. Nanti di sini ada menu gitu ya. Kita klik di sini, maka tampilan akan seperti ini. Umumnya TV ketika kita klik menu di layar di remote, dia akan tampil seperti ini, full screen-nya tertutup. Nah, tapi dengan quick menu ini gitu kan ya, kalau kita klik menu seperti ini, tampilannya akan seperti ini, layar TV-nya tidak terganggu. Ini salah satu enaknya quick menu gitu ya. Jadi
bisa semuanya kita atur di sini tanpa harus tekan OK. Kita tinggal ke atas bawah saja seperti ini ya. Picture mode-nya mau apa nih? Mau filmmaker mode, mau cinema, mau auto. Langsung diakses dengan sangat baik di layarnya. Jadi kita bisa lihat perbedaannya. Oh, ternyata filmmaker seperti ini. Itu gambarannya. Mau mengatur brightness levelnya kita bisa atur di sini. Mau 40, mau 30, mau 1020 kita bisa atur dengan sangat baik. Nah, salah satu yang menarik dari JZ1000 ini juga adalah dia mempunyai teknologi audio yang cukup baik gitu ya. Salah satunya adalah Cinema Surround Pro. Ada banyak pilihannya, ada Stadium Surround, ada Cinema Surround saja, ada yang versi Cinema Surround Pro, dan ada yang Dolby Surround. Jadi sangat lengkap untuk enjoyable sound quality yang ada di Panasonic TV JZ1000 ini. Jadi sudah tampilannya keren, efek suara juga sangat menyeluruh. Jadi inilah teknologi Cinema Surround Pro dan Quick Menu yang ada di JZ1000. Oke, tadi jadi teman-teman sudah tahu ya kelebihan dari My Home Screen 6.0 dibandingkan sebelumnya atau 5.0. Jadi yang menjadi pembeda utama adalah karena ada My Scenery tadi. Jadi My Scenery ini adalah settingan gambar kalau misalkan kita bosan nonton TV, kita pengen nuansa yang berbeda dengan TV Panasonic. Ya, seperti apa fiturnya kita lihat bareng-bareng. Kita klik My Scenery di sini. Nah, tampilannya akan seperti ini gitu kan ya. Nah, ini konten yang sudah ada dalam TV-nya. Jadi kalau misalkan kita mau santai di rumah gitu kan ya, lagi work from home tapi filmnya itu-itu aja gitu kan ya, kan lebih enak lihat pemandangan gitu ya, atau dengan suara juga ada gitu ya. Nah, jadi kalau kita mau ganti, memang gambar memang indah nggak banyak, kita tinggal mainkan kursor kanan atas atau kanan atas bawah atau kanan kiri, kita mainkan seperti ini, jadi kita bisa melihat. Jadi kalau lagi malam-malam pengen tidur gitu, temenin TV-nya tetap nyala tapi listrik lebih hemat gitu ya. Nah, ini kita bisa menggunakan My Scenery seperti ini ya. Dan kerennya lagi, kalau kita tekan OK di remote, klik OK, di sini ada settingan lagi nih, timernya mau off jam berapa. Jadi nanti TV akan mati, kemudian membawa gambar ini menandakan yuk tidur kasarnya. Jadi kalau misalnya mau tidur jam 10, kita atur sini nih misalkan ya, jam 10 misalkan kita atur jam 10 di sini gitu kan ya, jam berapa, jam 10, My Scenery-nya gambarnya mau apa gitu kan ya. Nah, nanti gambarnya apa, ketika lagi nonton tiba-tiba pop up menandakan TV ini mengingatkan kita waktunya istirahat tidur. Begitu juga mau bangun. Jadi TV ini bisa nyala sendiri dan langsung gambarnya masuk ke My Scenery. Jadi kalau misalkan coba kita ganti gambarnya yang wake up ya. Jadi apa aja tampilan My Scenery, ada landscape, kemudian juga yang abstrak. Nah, ini cocok nih kalau yang mau bikin party-party di rumah gitu kan ya. Ada musik gitu kan ya. Kemudian gambarnya bisa dibikin frame, TV-nya digantung. Wah, ini keren banget. Ya, dan kalau musiknya mungkin saya akan coba gedein ya. Ya, saya gedein, kemudian saya tekan OK di sini. Kita bisa pilih nih musiknya mau nomor berapa. Nah, ini nomor 7. Di sini ada timer ya, atau ada waktu ya. Kalau kita nggak mau mati, kalau nggak mau nongol ya bisa kita matikan dari sini. Tapi kalau sambil ada layar, sambil mengingatkan waktu, kita bisa, sudah jam segini gitu ya. Jadi kita bisa lihat mengaktifkan waktu yang ada di sini, sampai tanggal pun update di sini. Jadi this is new features yang kita sebut dengan My Scenery di dalam My Home Screen 6.0. Jadi nikmati berjuta momen asik bersama TV Panasonic. Untuk dapat mengikuti semua update mengenai Panasonic produk, yuk tetap ikuti channel YouTube kami dan berbagai sosial media yang sudah kami berikan. Terima kasih dan tetap sehat.